Google Pixel 6 series semakin terang benderang, goks. Udah lama gue nggak se-excited ini tentang rilisan sebuah smartphone. Welcome to Tech Talkan, dengan gue Satis sebagai host kalian. Pixel 6 is coming. Yuk, sini. Fansnya Pixel nimbrung. Gue jamin lo pada udah excited banget buat rilisnya Pixel 6 kan? Sama. Buat yang udah familiar dengan K2G, pasti udah tahu ya bahwa gue anaknya iOS banget, dan partner gue, si Al, dia anaknya Android banget. Tapi kalau ada satu lini smartphone yang bisa menyatukan air dan minyak di sini adalah Google Pixel Series. Tapi ngefans-ngefansnya kita dengan Pixel, jujur, beberapa tahun kebelakangan, beberapa kali kita dikecewakan dengan rilis-rilis yang kurang greget dan nggak konsisten. Gue 90% yakin Pixel Series ini akan menjadi titik balik Google merangsek kembali ke peta persaingan smartphone flagship Android. Apa yang membuat gue begitu yakin? Pertama, Google tidak akan ngerem-ngerem lagi soal spesifikasi. Nih, spek basicnya yang udah dikonfirmasi oleh Google. Pixel 6 akan punya display 6,4 inch dengan refresh rate 90Hz yang bentuknya flat. 2 kamera di belakang, ultra wide dan wide. In-display fingerprint sensor dengan Tensor chip. Yes, Tensor chip in-house Google yang nanti akan kita bahas. Pixel 6 Pro bakalan punya display 6,7 inch dengan refresh rate 120Hz dan curved screen. 3 kamera yaitu wide, ultra wide, dan tele 4 kali optical periscope. Secara desain, menurut gue juga unik banget dan terlihat premium banget. Beda banget dengan Pixel 5 yang mirip smartphone kentang. Depan belakang kaca, bezel di sekeliling layar juga tipis banget, dan desain belakangnya itu loh, asli menurut gue keren abis cuy. Refreshing banget di tengah desain belakang smartphone yang mulai membosankan. Desain modul kamera yang memanjang begitu bikin smartphone ini tuh punya karakter yang betul-betul khas. Dan menurut orang-orang yang udah megang, ini sih bakal bisa bersaing dengan smartphone ultra premium yang udah ada di pasaran saat ini. Akhirnya, pemilihan kombinasi warnanya pun menurut gue menarik banget. Kalau kata Google, ada perbedaan pilihan warna antara Pixel 6 biasa dengan yang Pro. Pixel 6 biasa itu punya pilihan warna yang lebih cerah, colorful, seperti kombinasi antara sage green, lime green, orange ngejreng dipadukan dengan orange yang lebih pucat, menemani pilihan aman yaitu hitam. Sementara yang Pro punya pilihan warna yang lebih konvensional dan profesional. Ada perpaduan gold dan sandstone, silver, combine dengan abu-abu, dan yang terakhir pastinya warna gue, hitam. Gue sih tertarik banget ya sama warna orange di Pixel 6. Sementara di model Pro masih terbagi antara all black dan silver grey. Intinya sih, semua warna ketika disandingkan dengan modul kamera ala visor futuristic terlihat keren. Hal berikutnya yang lebih menarik datang dari otak Google Pixel 6, SoC Tensor. Sebelum bicara lebih lanjut tentang ini, kalian perlu tahu bahwa nama Tensor berangkat dari Tensor Processing Units yang digunakan di data center Google untuk memproses AI Magic Google yang market leading. Kayak masuk akal, Google adalah market leader AI di dunia. Ya, konyol aja kan, kalau itu nggak dimanfaatkan secara maksimal di hardware besutannya sebagai diferensiator yang jagoan. Pertanyaannya, apa kegunaan spesial dari SoC Tensor di Pixel 6 ini? Yang paling utama jelas adalah untuk fotografi dan videografi. Ya, videografi. Sekian tahun belakangan kita udah terbiasa ya dengan metode revolusioner Google dalam computational photography, di mana kamera bakal jepret rentetan gambar yang akan dikombinasikan menjadi satu foto yang luar biasa dengan bantuan AI-nya. Sekarang hal ini dapat dilakukan di video juga. Para tech reviewer yang datang ke acara Google tersebut mendeskripsikan sebuah video klip di pantai. Scene backlight,
di mana kamera Pixel 6 series memberikan hasil yang bahkan lebih bagus daripada market leader smartphone videografi iPhone 12 Pro series. Wow! Shadows keangkat, highlights nggak blown out, dan tanpa over processing yang khas Google kamera yang sharp. Bukan aquos. Kok bisa? Ya tensor chip tadi. Di dalam SoC ini terdapat TPU atau Tensor Processing Units yang memang tugasnya khusus menghandle all things AI yang dapat bekerja secara paralel dengan bagian SoC lain seperti CPU, GPU sehingga dapat meng-apply HDR khas Google secara real time ke sebuah video 4K 30 fps. Nggak cuma video, foto juga mendapatkan upgrade dalam processing dengan adanya Tensor chip ini. Sebagus-bagusnya kamera Pixel series, sebelumnya HDR Plus Google akan kesulitan menangkap gambar seorang anak yang lagi pecicilan. Gerak-gerak karena rentetan gambar yang diambil untuk HDR Plus akan tidak match satu frame dengan yang lainnya. Hasilnya antara blur atau terlihat jelek misprocessing. Dengan adanya Tensor chip ini, dalam saat yang bersamaan, kamera ultrawide dari Pixel 6 akan difungsikan untuk mengambil foto di mana objek utama akan terlihat sharp. Lalu digabungkan dengan rentetan foto dari sensor utama, menghasilkan sebuah foto objek bergerak yang sharp dan punya dynamic range yang luar biasa. Cocok banget buat konsep AI fotografi. Asal jepret, foto langsung jadi bagus. Di luar foto dan video, Tensor chip ini juga berfungsi untuk menjalankan berbagai fungsi AI yang menjadi khas Google dan sudah ada di smartphone mereka sebelumnya, maupun vendor-vendor Android lain. Seperti fungsi search, live captioning, atau auto subtitle dari sebuah audio dan video, voice typing, text-to-speech, dan lain-lain. Sebelumnya hal-hal yang berbau AI tetap dijalankan oleh bagian inti dari sebuah SoC mainstream yaitu CPU. Semua terdengar keren, tapi sejujurnya ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar buat kami. Apakah dengan chipset custom ini Google akan menghajar market leader SoC smartphone seperti Apple Bionic atau seri Snapdragon-nya Qualcomm? Secara teknis, yang gue bicarakan barusan itu lebih menyangkut ke soal TPU, di mana itu adalah suatu bagian dari SoC. Yang masih misteri adalah bagaimana dengan CPU dan GPU-nya. Rumornya, SoC Tensor ini basisnya diambil dari chipset rahasia Samsung yang belum dirilis. Sebuah SoC dengan nama internal Exynos 9855 dengan codename Whitechapel. Perlu diketahui, Exynos 2100-nya S21 Ultra mempunyai nama internal Exynos 9840. Sementara, dirumorkan juga Samsung sedang mendevelop chipset baru berkolaborasi dengan AMD Graphics yang akan diluncurkan di S22 atau 22. Nama internalnya Exynos 9925. Dilihat dari nama internal, gue mengambil kesimpulan bahwa karakteristik performa, efisiensi daya, dan suhu bakalan berada di antara S21 series dan S22. Kemungkinan lebih dekat dengan Exynos 2100. Kecewa? Kita belum bisa judge hal itu sekarang, terutama dengan dipisahnya beban AI total dari CPU. Bisa jadi lebih kencang dari Exynos 2100 yang sekedar lumayan kencang. Bisa jadi 11-12 aja. Kalau menurut Rick Osterloh, SVP Devices dan Services Google sih, performanya bakalan tanda kutip kompetitif. 90% gue yakin nggak akan menjadi market leader soal performa. Ya kita harus lihat nanti lah. Karena harus diingat, kalaupun berbasis Exynos 9855 yang punya fabrikasi 5nm, sejatinya ini adalah chipset custom yang desainnya berasal dari Google yang lalu dimanufaktur oleh Samsung. Jadi Google punya kontrol terhadap banyak hal termasuk optimisasi performa yang bisa lebih baik ketimbang cuman beli barang jadi dari
Qualcomm. Kita pasti udah paham lah ya kan, bagaimana Huawei dengan Kirinnya itu mereka mempunyai keleluasaan yang lebih untuk mensinergikan SoC buatannya sendiri dengan softwarenya yang memang betul-betul menghasilkan SoC yang mungkin tidak paling kencang, tapi sangat efisien. Belum lagi dengan menggunakan chip custom design sendiri, ada spekulasi di mana Pixel 6 itu punya kemungkinan mendapatkan updates lebih lama dari sekedar 3 tahun. Cukup lah ya ngomongin soal teknologinya. Lelah bro, kita balik ke yang ringan-ringan aja. Apapun hasilnya, soal improvement yang dibawa Tensor Chip ini, yang pasti Google sepertinya super pede dengan rilis Pixel 6 ini. Buktinya di sebuah meeting pemegang saham, Google memberikan warning akan munculnya budget marketing yang luar biasa besar di akhir tahun ini, yang diprediksi itu adalah untuk jualan Pixel 6. Ketika sebuah vendor berani mengeluarkan budget yang lebih besar dari biasanya untuk sebuah produk, dapat diprediksi bahwa produk tersebut akan lebih meyakinkan dan mempunyai potensi income yang besar juga. Dan so far ya, gue cukup setuju dengan strategi ini. Dimulai dari desain yang super unik, penggunaan material yang sesuai dengan segmen ultra premium yang akan mereka tuju, dipadukan dengan teknologi yang punya potensi menjadi diferensiator dari lautan smartphone di luar sana, yaitu machine learning dan AI. Pixel 6 series harusnya bisa menjadi titik balik Google dalam industri hardware. Gua sangat setuju approach yang diambil oleh Google dalam soal diferensiasi hardware internal. Ngejar performa melulu buat apaan? Toh 99% hal yang dilakukan di sebuah smartphone tahun ini ya sudah bisa dikerjakan dengan baik dengan hardware tahun lalu juga. Satu yang K2G tunggu sebagai reviewer yang berlatih di user experience, apakah diferensiasi ini dapat memberikan pengalaman yang lebih untuk penggunanya sehingga bisa meyakinkan para calon pembeli untuk berbondong-bondong pindah dari brand ultra premium konvensional seperti Apple dan Samsung. Apakah diferensiasi ini akan cukup bagi kita-kita yang telah dimanjakan oleh produk dari brand yang menawarkan price to performance yang luar biasa seperti Xiaomi untuk mengeluarkan uang lebih demi user experience yang jauh lebih baik? Kita tunggu peluncuran Pixel 6 sekitar bulan September-Oktober. Oh ya, soal Pixel Fold, sampai sekarang sayangnya masih sebatas rumor doang. Sebagai penggemar, gue sangat berharap akhirnya Google dapat memberikan experience through Google Phone di Pixel 6 series ini. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasi atau icon bell di bawah, supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Kalau kalian mau kita banyak bahas preview device seperti ini, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!